Assalamualaikum Sobat Football United. Gua akan membahas satu nama yang juga dikaitkan dengan Manchester United. Mungkin Sobat Football nanti juga ada beberapa yang menanyakan ya bagaimana kabar dengan Victor Osimhen. Nah, gua akan bahas di video kali ini dari beberapa sumber. Di tanggal 8 April, Rob Dawson dari ESPN mengatakan bahwa Osimhen ini, Rob Dawson dari ESPN, by the way ini adalah sumber yang termasuk yang kredibel juga ya, Rob Dawson. Osimhen ingin ke Premier League atau Juventus di musim panas ini. Dia tersedia di sekitar angka 60-65 juta euro. Gaji yang diinginkan sekitar 340.000 pounds per pekan. Ini angka yang cukup tinggi. Dan gajinya itu disebutkan juga ya pastinya akan menyulitkan Manchester United. Dari The Telegraph mengatakan bahwa Osimhen ini dilihat sebelumnya ya didiskusikan di Manchester United sebagai pilihan yang lebih berpengalaman, tapi Liam Delap saat ini yang menjadi pilihan utama di Manchester United. Melissa Reddy dari ESPN juga sempat mengatakan bahwa Victor Osimhen, Liam Delap dan juga Matheus Cunha ini beberapa pemain yang dipertimbangkan di skuad pembangunan ulang Ruben Amorim. Manchester United ingin mendatangkan dua penyerang di musim panas ini. Dari Samuel Luhurs mengatakan bahwa tidak jelas ya apakah Manchester United akan memiliki budget untuk Victor Osimhen. Nah, yang menarik ada beberapa informasi, bahkan informasi ini juga dari berbagai sumber, misalnya dari Italia, dari Tuttosport yang mengatakan bahwa Manchester United telah meraih kesepakatan secara umum dengan Victor Osimhen di kesepakatan personal ya. Lalu sempat juga ada informasi dari Turki. Ini yang mengabarkan bahwa Manchester United telah mencapai secara prinsip ya telah mencapai kesepakatan dengan pihak Victor Osimhen. Victor Osimhen juga dikonfirmasi merupakan target besar dari transfer Manchester United. Dari Sport Witness pun juga mengabarkan hal yang sama. Ini dari Afrika ya, Afrika Food, bahwa kesepakatan telah didapatkan dengan Victor Osimhen untuk bergabung dengan Manchester United musim panas ini. Ini dikatakan oleh pihak yang dekat dengan sang pemain. MUFC MPB ya juga mengabarkan, bahkan ada 3 sumber dari jurnalis di Turki yang mengatakan bahwa Victor Osimhen telah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United. Ada Serdar Ali Selikler mengklaim bahwa Manchester United Osimhen telah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United. Belum ada kesepakatan antara United dengan Napoli, jadi ini kesepakatan personal ya. Lalu Aygun Nozipek juga mengatakan Osimhen akan menandatangani kontrak 5 tahun. Transfer akan senilai 60 juta euro. Lalu gaji per tahun 12,8 juta pounds. Wow. Bahkan dia sudah sejauh itu ya informasinya. Lalu Ahmed Konanj juga melaporkan bahwa Osimhen akan menandatangani kontrak, akan datang ke Manchester United. Ada konfirmasi ya yang pernah ditulis di MUFC MPB, karena ada juga yang meragukan terkait dengan apakah ini kabar yang benar atau tidak. Kalau yang dari gua tangkap bahwa memang MUFC MPB ini hanya menginformasikan, dan dari informasi-informasi tersebut bisa jadi ada kabar yang juga betul. Karena dia mencontohkan pernah ada jurnalis yang memberikan informasi kecil terkait dengan minatnya Manchester United dengan Patrick Dorgu, di mana pada saat itu media-media besar, bahkan media-media kredibel, belum ada yang menginformasikan terkait dengan Patrick Dorgu. Tapi pada akhirnya Manchester United memang betul mengincar Patrick Dorgu, dan sekarang Patrick Dorgu hadir di Old Trafford. Pun juga dengan Victor Osimhen ini ya. MUFC MPB, salah satu akun agregator berita Manchester United, juga menginformasikan ya bisa jadi memang ada kabar-kabar yang saat ini beredar ini terkait dengan kesepakatan yang sudah diraih antara pihak Manchester United dengan Victor Osimhen ini benar adanya. Fabrizio Romano, nah ini juga menarik, yang mengabarkan bahwa ketertarikan Manchester United dengan Victor Osimhen ini memang ada, tapi belum ada kesepakatan saat ini. Manchester United masih menunggu apakah mereka bisa
mendapatkan tiket Liga Champions untuk lebih mengetahui ya berapa banyak mereka bisa berinvestasi untuk posisi striker musim ini. Itu yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Situasi yang menurut gua juga menarik. Ya, The Telegraph juga pernah, tadi juga sudah gua sebutkan ya, bahwa memang Victor Osimhen ini didiskusikan secara internal dan dinilai sebagai pemain yang memiliki pengalaman. Nah, bagaimana dengan informasi ini? Menurut gua ya sangat mungkin bisa saja itu terjadi. Artinya ada kesepakatan personal dengan Victor Osimhen di Manchester United, walaupun belum ada konfirmasi yang lebih besar misalnya ya. Tapi itu saja kan tidak cukup. Manchester United harus melakukan tebusan kepada Napoli. Itu nomor satu. Nomor dua juga, oke, mungkin ada hal-hal yang disepakati terkait dengan biaya gaji dan lain-lain. Tapi Manchester United seperti tadi diinformasikan oleh Fabrizio Romano juga harus harus pasti dulu nih budget mereka seperti apa. Dan kalau yang gue lihat saat ini misalnya Manchester United ada Liam Delap juga ya di posisi striker yang juga diincar. Bisa jadi menurut gue Liam Delap ini bukan termasuk kepilihan utama. Artinya dengan situasi Manchester United lolos Liga Champions, situasi saat ini ketika Manchester United belum mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan ya, mungkin Liam Delap yang di atas Victor Osimhen. Tapi ketika Manchester United bisa mengamankan tiket Liga Champions, bisa jadi situasinya berbalik. Kenapa? Selain dari sisi keuangan yang didapatkan oleh Manchester United yang lebih banyak, tentu saja kalau mereka bisa bermain di Liga Champions. Tapi jangan lupa, bermain di Liga Champions artinya Manchester United bermain di kompetisi tertinggi di Eropa. Tentu saja Manchester United menurut gua ya tidak ingin hanya yang penting ada di Liga Champions saja. Tidak seperti itu menurut gua. Tentu saja mereka juga ingin berbicara lebih banyak, melangkah lebih jauh di Liga Champions. Mungkin bukan untuk memenangkan Liga Champions, tapi juga bukan untuk menjadi bulan-bulanan di Liga Champions. Menurut gua seperti itu. Jadi memang ada keinginan yang maksimal ya, sesuai dengan kapasitas klub ketika bermain di Liga Champions. Dan ini bukan hal yang mudah. Lini serang Manchester United 2 musim belakangan termasuk juga musim ini menjadi masalah. Dan Manchester United menurut gua ketika berlaga di Liga Champions butuh juga sosok-sosok kualitas yang bisa memberikan kontribusi di level kompetisi yang tertinggi juga di Champions League. Dan gua melihat itu ada pada Victor Osimhen. Namun ketika Manchester United misalnya tidak berada di Champions League untuk musim depan ya, misalnya tidak menjadi juara di Europa League saat ini, mungkin ada perubahan arah. Sehingga mungkin Liam Delap yang lebih diutamakan di sana. Karena gue menilai kalau seandainya Manchester United lolos Liga Champions, lalu yang memimpin lini serang Manchester United ini adalah pemain muda seperti Liam Delap ataupun katakanlah Rasmus Højlund, ini bukan hal yang ideal menurut gue ya. Dua pemain ini masih muda, bermain di kompetisi tertinggi, ini levelnya berbeda, butuh pengalaman, butuh kemampuan. Oleh karena itulah gue melihat yang lebih ideal adalah seorang Victor Osimhen. Tapi ya dengan besarnya angka yang akan dikeluarkan oleh Manchester United transfer ke Napoli, lalu juga gaji untuk Victor Osimhen, Manchester United butuh kepastian dulu nih mereka bisa ke Liga Champions atau tidak. Nah, gue sering berkata ya, di channel ini bahwa kalau berasumsi Rasmus Højlund tidak kemana-mana, melihat ini bukan hal yang mudah juga bagi Manchester United untuk hanya menjual saja Rasmus Højlund ya. Ada angka setidaknya sekitar 45 juta euro yang harus Manchester United dapatkan. Artinya ini adalah harga minimal dari seorang Rasmus Højlund supaya Manchester United tidak mengalami kerugian PSR. Manchester United tidak bisa lagi mendapatkan kerugian di PSR ya. Dan ini bukan angka yang mudah bagi pemain muda yang saat ini sedang berjuang atau mengalami kesulitan yang cukup besar di Manchester United. Sehingga katakanlah sekali lagi Rasmus Højlund tetap berada di Manchester United untuk musim depan. Idealnya menurut gue ada striker lebih senior di Manchester United. Ini sudah sering gue ulang-ulangin ya. Dengan karakter yang berbeda, dengan bisa memberikan bukan hanya kompetisi tapi juga mungkin semacam kayak bimbingan begitu ya kepada Rasmus Højlund. Ada transfer ilmu di sana yang tidak ada di Manchester United selama
paling tidak 2 musim belakangan ini. Sehingga gue secara ringan amatiran, kalau seandainya memang pilihannya ini ada dua, antara Liam Delap dan Victor Osimhen, gue sebenarnya lebih cenderung ke Victor Osimhen. Tanpa memperhatikan unsur finansial tentu saja, kalau hanya dua ini saja pertimbangannya. Tapi ya menarik bahwa sekarang ini sangat mengerucut ya nama-nama yang diinginkan oleh Manchester United untuk lini depannya, di mana lini depannya adalah lini masalah untuk musim ini, dan bahkan kita masih di bulan April saat ini. Jadi memang ada hal yang ingin dipercepat oleh manajemen Manchester United ya. Mereka sudah menyiapkan nampaknya beberapa skenario, terutama untuk lini depan. Paling tidak ada nama Liam Delap, ada nama Victor Osimhen. Semoga ini bisa didapatkan secepatnya. Selalu menurut gua hal yang paling ideal itu adalah ketika pemain baru itu bisa datang di awal preseason. Pun juga pemain yang tidak dibutuhkan di klub ini bisa lepas sebelum preseason. Itu merupakan hal yang ideal dan semoga manajemen bisa memenuhinya. Itu tadi ya, berbicara terkait dengan Victor Osimhen. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih? Kira-kira akan datang tidak Victor Osimhen ke Old Trafford, ke Manchester United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.